سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ثم عن هذا الكتاب الزكريا يحيى في شرف النبوي ثم إلى العامل على محمد ثم إلى حضرة الشيخ محمد بن إسحاق ثم إلى حضرة الشيخ محمد صالح إسحاق ثم إلى رسول الوالد محمد بن حسين محمد عبده وإلى إخوانه وأولاده وتلامذته ورسوله وقوله والحقوق عليه أجمعين ثم إلى له الوالد محمد بن المنهاج ثم إلى روح هذه الباسط ثم إلى له الوالد بن حسين العبد وشيخ مالك بن محمد الحتى ثم إلى والدنا والدكم خاصة وأمتنا وأمتكم عامة ثم إلى الرحمن أنفق وسجد وصلى في هذا المصلى سابقا ولاحقا إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin al-muntajibin al-yamin wa alayna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma kama barakta fi Rajab fabarik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamna. Allahumma zidna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Ta'azamatuh yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, taufik dan hidayah serta inayah dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini
tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, yaitu al-masjid, ya. Ahabbul bilad ila Allah al-masajid. Tempat yang paling disukai oleh Allah di muka bumi ini adalah masjid. Masjid itu tempat sujud, ya. Kalau di rumah kita sering pakai sujud untuk sholat sunnah, itu namanya masjid, ya. Masjid, tempat sujud, tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah sampai di bulan Sya'ban. Kemarin bulan Rajab, bulan menanam, bulan kita tanam. Bulan Sya'ban ini bulan kita menyiram, menanam amal baik. Kita siram dengan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perbanyak sholawat kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Sya'ban, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sya'ban ini adalah bulan itu. Ya. Sya'ban ini adalah bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana diturunkan itu ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sungguh, itu harfun taukid, ya. Sungguh Allah, innallaha wa malaikatahu, malaikatnya itu bukan isim ma'rifah, ya. Tak pakai alif lam, isim nakirah. Jadi siapa? Seluruh malaikat, jami' malaikat, seluruh malaikat bersalawat, yusalluna 'alan nabi, ya. Yusallun sini fi'ilnya apa? Fi'il mudhari', istimrar, ala dawam. Berarti sekarang juga para malaikat sedang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wahum la yaftaruna an ibadah. Para malaikat ini tidak pernah mengeluh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka bulan Sya'ban ini adalah bulan kita isi dengan perbanyak kita membaca salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan salawat itu Rasulullah akan mengenal kita, ya. Sehingga nanti di pada mahsyar kita dikenal oleh Nabi Muhammad dengan salawat dan salam yang sering kita sampaikan. Kalau ada orang, ya, contoh saya, ada orang yang sering berkirim salam kepada saya setiap hari. Saya tidak kenal orangnya, pasti saya penasaran, ingin tahu siapa orangnya yang sering kirim salam kepada. Begitupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam alam kubur itu ada malaikat yang diwakilkan oleh Allah untuk menyampaikan salawat dan salam yang diucapkan oleh seorang hamba. Disebutkan nama kita, inna fulan bin fulan. Nama kita dan nama orang tua kita disebutkan di kupingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faradda alaihi salam, dan Nabi Muhammad menjawab salam kita, ya. Cuma kita tidak tahu aja, kalau kita dengar ya tidak ada yang kerja seperti hari itu Allah. Ya. Baik, kita masuk faslun, sebuah pasal. Pada muallif, mudah-mudahan kita mendapat manfaat dan barakah dari kitab yang kita kaji ini, yaitu kitab Adhkar An-Nawawiyah, yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Kita sampai di sebuah pasal, faslun, satu pasal, idza sajada lit-tilawah, apabila seorang musalli dia bersujud tilawah. Sujud tilawah itu kalau kita menemukan ayat di dalam Al-Quran tentang as-sajdah, ya. Yang paling gampang itu di surat Iqra itu. Wasjud faqtarib, ya. Maka sujud, engkau akan dekat dengan Allah, ya. Kemarin hadisnya apa?
aqrabu ma yakunu 'abdi ila rabbih wa huwa paling dekatnya seorang hamba kepada Tuhan ketika dia sedang sujud. Inilah keadilan dalam Islam, keadilan Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau Nabi bersabda paling dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya ketika berada di Ka'bah. Yang dari bisa Mekah pasti ada. Atau paling dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya ketika dia sedang wukuf di Arafah. Ya, tapi kita lihat hadis Nabi Muhammad SAW. Paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Sujud semua orang bisa, tapi naik haji tidak semua orang bisa, kan? Mustuhibba ayyakula fi sujudihi ma dzakarnahu fi sujudis salat. Dianjurkan, ya, hendaklah seorang musolli untuk mengucapkan di dalam sujud tilawahnya itu seperti apa yang telah kita sebutkan di dalam sujud-sujud sholat. Jadi boleh subhana rabbiyal a'la, boleh dalam sujud tilawah, ya. Jarang tapi ya imam pakai sujud tilawah, ya. Jarang, ya. Ya, itu sunnah, ya. Ada sekitar 15 ayat di dalam Al-Quran tentang sujud tilawah. Sebagai ulama berbeda pendapat, ada yang bilang 14, ada yang bilang 15. Wa istahabu ayyakula ma'ahu, dan dianjurkan seorang musalli mengucapkan Allahumma ja'alha li indaka dhukhran, ya Allah jadikanlah, ija'alha, apa itu? Kembalinya kemana rujuknya? Domirnya ija'alha itu kembali kepada sujud. Jadikanlah sujud, ya, tilawah itu untukku yang ada di sisimu sebagai dukhran, sebagai apa? Simpanan, ya. Ai ij'al sajdatal madlul 'alaiha bil fi'li bi'tibar, ya. Jadikan sebab aku sujud ini nanti sebagai simpanan ketika di akhirat, pahala di akhirat, ya. Wa a'zimni biha ajran, dan perbesarlah untukku biha, kembali kepada sujud tilawah tadi, pahala untukku, ya. Wa anni biha wizran, hapuskanlah atau ampunilah dengan sebab aku sujud itu dosa-dosaku. Ya, benar? Hah? Betul. Wa taqabbalaha minni kama taqabbaltaha min Daud alaihi salam, dan terimalah, ya, sujudku, sebab sujudku itu seperti engkau menerima sujudnya Daud alaihi salam. Ada yang tahu sujudnya Daud? Kenapa Nabi Daud sujud? Kenapa disebutkan di sini sujudnya Daud? Pernah satu waktu Nabi Daud alaihissalam itu karena sudah punya 99 istri, ini kisah, ya, kisah Anbiya, ya. Nabi Daud jatuh cinta kepada istri seorang petani supaya genap 100. Karena dan itu biasa. Pada saat itu hal seperti ini biasa, ya. Tetapi Allah ingin menguji Nabi Daud alaihissalam. Lalu petani ini mengatakan kepada Daud, wahai Daud, wahai baginda, kan raja Daud ini kan Nabi juga raja, kan? Rajanya Nabi Bani Israil, raja
ya, setelah Sulaiman. Ya, Daud dulu baru Sulaiman. Kemudian, wahai baginda, kenapa engkau menikahi istriku? Nabi Daud, saya punya istri 99 supaya genap 100. Petani ini dalam hatinya menjerit. Allah mendengar jeritan petani. Ya. Akhirnya diutuslah 2 orang malaikat yang menyerupai manusia menghadap kepada Daud alaihissalam. Di hadapan Daud, kedua orang ini bertengkar tentang kepemilikan giri-giri domba. Ya. Yang satu sudah punya domba 99. Yang punya 99 ini kepingin yang satu ini punya satu di domba itu ingin dimiliki juga olehnya. Di hadapan Nabi Daud, 2 orang ini bertengkar. Akhirnya kalah yang satu ini. Yang punya satu domba ini mau menyerahkan satu dombanya kepada yang punya 99 ini. Nabi Daud murka. Engkau sudah punya 99 domba, tetapi engkau masih ingin yang satu domba itu dimiliki. Engkau orang yang zalim. Ini teguran Allah kepada Daud alaihissalam. Akhirnya Daud menyadari kesalahannya, dia bersujud selama 40 hari 40 malam. Ya, di sini disebut sebagaimana engkau menerima sujudnya Nabi Daud. 40 hari 40 malam, ya. Dalam kitab itu diceritakan sampai menangis air matanya kering. Sudah keluar lagi air mata. Ya. Ini teguran, tapi bukan berarti ini kesalahan. Ini artinya hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin, ya. Kesalahan orang-orang yang dekat dengan Allah, ya. Kebaikan yang kita anggap baik, tapi bagi orang yang dekat dengan Allah itu merupakan kesalahan, ya. Itu hal itu biasa pada zaman itu. Tapi ini supaya seorang pemimpin memperhatikan suara hati rakyat kecil, ya, rakyatnya, bahwa dia tidak terima istrinya mau diambil. Akhirnya Allah menegur dengan diutusnya 2 malaikat itu. Akhirnya Nabi Daud bersujud selama 40 hari 40 malam baru diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Hanya berhenti dari sujudnya itu hanya menjalankan sholat. Selain dari itu kembali sujud kepada Allah selama 40 hari. Ya. Itu doa ini dalam syarahnya dijelaskan ada seorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan kepada Rasul, wahai Rasul, semalam aku bermimpi. Ya. Ketika aku tidur dan aku sholat, di belakangnya ada pohon, ya. Di belakang sebuah pohon. Ketika aku sujud, ya, aku mendengar pohon itu berdoa seperti doa yang tadi, yang saya ucapkan tadi. Allahumma ja'alha li 'indak, ya. Jadi doa ini didapat dari seseorang sebagaimana azan, ya. Azan itu kan dari mimpi sahabat, ya. Ya, dari mimpi sahabat disetujui oleh Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi dia mengatakan bahwa pohon ini berdoa seperti ini, seperti yang tadi saya sebutkan. Kemudian Rasulullah mengiyakan doa itu, menyetujui doanya, ya. Ini yang kita sebut dengan sunnah takriyah. Ya. Rasulullah tidak melakukannya, tidak menyuruh, tapi sahabat melakukannya dan melaporkan kepada Nabi. Nabi melihat, Nabi tidak melarang, ya. Wa yustahabbu ayyakula aidan, dan disunahkan juga mengucapkan seorang musalli untuk sujud tilawah, subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Maha suci Allah Tuhan kami, in kana wa'du rabbina la maf'ula, sesungguhnya, ya,
janji Tuhan kami pasti akan dilaksanakan. Janjinya Allah itu pasti akan. Kalau kita janji kadang-kadang meleset ya. Tapi kalau Allah janjinya pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah berjanji tidak akan menyelisih janjinya. Nassus Syafi'i ala hadhihi al-akhir aidan. Ini doa tilawah ini telah diterangkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Ya, ditulis oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya. Kemudian warwaina fi Sunan Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Jadi ini hadis diriwayatkan oleh Sunan Abi Dawud, Tirmidzi wa Nasa'i dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi sujudil Qur'an." Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sujud, yaitu sujud tilawah, beliau mengucapkan sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ya. Aku bersujud mensujudkan zatku. Bukan wajah di sini, bukan cuma wajah yang kita sujud ya. Kita kalau sujud itu seluruh anggota badan kita harus sujud kepada Allah, termasuk hati kita. Jangan cuma sujud tapi semua kita rendahkan di hadapan Allah seluruh anggota badan kita ya. Hadis ini hadis sahih menurut Imam At-Tirmidzi. Kemudian ditambah oleh Al-Hakim, Zad Al-Hakim di Mustadrak, dalam kitab Mustadraknya ya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah yang menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk atau ciptaan. Ya. Kita ini kan punya bentuk yang sempurna. Tapi kalau lihat itu sangat halus sekali Allah menciptakan persendian ini. Ya. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak." Wahai manusia, ya, apa yang membuat kalian itu menipu Tuhanmu? Apa yang membuat kita menjadi penyebab kita menipu Tuhan kita? Yang telah menciptakan kita dari tulang belulang yang susunan yang begitu sempurna. Ya, tidak ada yang kurang di sini. Ya, tidak ada yang kurang, yang sempurna. Ya, jadi jangan sampai kita menipu Tuhan kita. Ya, dengan tidak menjalankan perintah-perintahnya, ya, menjalankan hak-haknya, ya, mencoba berusaha dengan sekuat tenaga untuk tidak bermaksiat kepadanya, ya, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang tadi disinggung oleh Al-Quran. Ya. Kita masuk di bab yang baru ya. Babu ma yaqulu fi raf'i ra'sihi min as-sujudi wa fil julusi baina as-sajdatain. Ya, bab apa yang diucapkan oleh seorang musalli ketika mengangkat kepalanya dari sujud dan duduk di antara dua sujud, ya. As-sunnatu ay yukabbira min hina yabtadi'u bir-raf'i wa yamudda at-takbira ila an yastawiya jalisan. Disunahkan untuk seorang musalli dia bertakbir, memulai takbirnya hina yabtadi'a, ketika dia mulai mengangkat kepalanya. Jadi kalau kita sujud itu kan gitu. Ketika kita mulai mengangkat jidat kita dari tempat sujud, kita di situ kita mulai bertakbir kepada Allah, ya, supaya gerakan kita tidak kosong dari kita berzikir kepada Allah. Jadi mulai angkat sampai ketika kita duduk dalam keadaan sempurna, bar, ya, Allahu Akbar, ya. Ini
yang dikatakan oleh Imam Nawawi sunnah, ya. Sunnah ketika kita mulai mengangkat, jadi jangan diangkat tangannya dulu, tapi ininya dulu. Ya, di kitab-kitab fikih yang kecil juga sudah dijelaskan, ya, bahwa mengangkat kepala dibarengi dengan kita ucapan takbir, ya, agak panjang. Allahu Akbar, ya. Waqad qaddamna bayan adad takbirat, dan telah kami sebutkan bilangan-bilangan takbir, ya. Rakaat pertama itu ada berapa itu? 11 mungkin, ya. 11 termasuk takbiratul ihram. Wa khilaf fi maddiha, dan ada khilaf di dalam panjangnya kita mengucapkan takbir. Wal maddul mubtilu fiha, dan memanjangkan takbir yang tidak seharusnya panjang bisa membatalkan sholat. Bisa membatalkan sholat, ya. Jadi contohnya seperti Allahu Akbar, Allah, ya, ya kan? Itu kan merubah maknanya, ya. فإذا فرغ من التكبير واستوى جالسا فالسنة أن يدعو بما رويناه في سنن أبي داود والترمذي والنسائي والبيهقي وغيرها عن حذيفة رضي الله عنه في حديثه المتقدم في صلاة النبي في الليل وقيامه الطويل بالبقرة والنساء وآل عمران وركوعه ونحو قيامه والسجود ونحو ذلك. Jadi ini sudah kita bahas sebelumnya, ya, bahwasanya Rasulullah SAW itu kalau bersujud itu kadar sujudnya itu sama dengan ketika beliau berdiri pada rakaat, ya. Rakaat kalau baca Al-Baqarah maka rukuk dan sujudnya itu sama, hampir sama seperti beliau berdiri, ya. Adapun duduk di antara dua sujud ini, kalau sujudnya beliau lama, maka beliau juga duduk di antara dua sujudnya hampir sama dengan ketika beliau sujud. Dengan bacaan apa? Rabbighfirli, ya. Rabbighfirli. Ini belum masuk di bacaan yang kita baca seperti biasanya, belum ini. Ini riwayat Tirmidzi, An-Nasa'i, wal Baihaqi, ya, Sunan Abi Dawud. Rasulullah hanya membaca Rabbighfirli. Itu diulang terus, sebagaimana panjangnya beliau ketika sujud, ya. Wa bima rawainahu fi Sunan al-Baihaqi, dan apa-apa yang kami ambil riwayat daripada Sunan Baihaqi an Ibni Abbas, dari Ibni Abbas, fi hadits mabitihi inda khalatihi Maimunah. Jadi ini ada hadis yang ketika itu Sayyidina Ibni Abbas menginap, ya, di rumah bibinya, ya. Khalatih itu bibinya. Maimunah, Siti Maimunah berarti istrinya Rasulullah SAW, ya, radhiyallahu anha. Ibni Abbas ini masih kecil, ya, mungkin masih kecil, sama seperti hadis marfu, hadis yang disandarkan kepada Nabi. Ibnu Abbas waktu di Madinah, ya, yang kita pakai sekarang ini NU ini, zikir jahar itu. Ibnu Abbas meriwayatkan dalam Bukhari, inna raf'as sauti idza sarafa min al-maktubat kana fi ahdin Nabi. Mengangkat suara ketika berzikir, mengeraskan suara ketika berzikir setelah selesai sholat fardu, itu ada di zamannya Nabi Muhammad SAW, dilakukan oleh Rasulullah. Jadi Ibnu Abbas melihat itu dari kejauhan. Ibnu Abbas tidak ikut sholat, masih kecil. Dia ingat, kemudian dia meriwayatkan hadis tersebut, ya. Maka jadilah kita ini sekarang berpikir dalam keadaan, karena dulu tidak ada mikrofon, ya.
Dari jauh kedengaran berarti Rasulullah mengeraskan, para sahabat mengeraskan suara zikirnya. Sama seperti ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengangkat kepalanya dari sujud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Stop sampai situ. Ya, itu stop sampai itu. Ini dalam kitab Sunan Kubra punyanya Imam Al-Baihaqi. Ya, Rabbighfirli, wahai Tuhanku, ampunilah dosaku. Warhamni, sayangilah aku. Wajburni, dan perbaikilah segala urusan-urusanku. Warfa'ni, dan angkatlah derajatku. Warzuqni, dan berikanlah aku rezeki. Wahdini, dan berikanlah aku petunjuk atau hidayah. Ya. Kemudian wa'afini, itu siapa yang meriwayatkan? Fi riwayatin Abi Dawud, dalam riwayat Abi Dawud. Kan kita biasa baca nggak sampai sini aja. Wa'afini wa'fu anni. Itu riwayatnya siapa? Itu riwayatnya Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Wajiz. Jadi kita pakai itu wa'afini wa'fu anni, itu sabata Imam Al-Ghazali di kitabih Al-Wajiz. Ya. Ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Wajiz. Ya, kita bikin. Ya. Wa isnaduhu hasan, dan sanadnya hadis ini hasan. Ya. Wa sahih. Wallahu a'lam. Allah lah yang lebih mengetahui. Faslun, fa idza sajada as-sajdata tsaniyata qala fiha ma dzakarnahu fil ula sawa'an. Apabila seorang musalli dia sujud di sujud yang kedua, bacaannya sama. Fa idza rafa'a ra'sahu minha rafa'a mukabbiran, dan apabila dia mengangkat kepalanya, ya, tadi itu sudah dijelaskan, dalam keadaan dia bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa jalsa lil istirahati jalsatan latifatan. Nah, ini penting ini. Ketika kita bangun dari rakaat pertama dan rakaat setelah sujud kedua itu kan ada yang orang yang langsung bangun, ya. Di sini dalam mazhab Imam Syafi'i sangat dianjurkan untuk jalsatul istirahah. Ya, duduk sebentar. Ya, duduk sebentar sebelum berdiri. Kalau dalam mazhab yang ketiga selain mazhab Syafi'i tidak dianjurkan. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i dianjurkan untuk jalsatul istirahah sebelum kita naik apa? Ini rakaat pertama ya. Ini duduk di antara dua sujud kan? Ya. Terus sujud. Ini tidak langsung berdiri, tetapi ada duduk sebentar. Namanya jalsatul istirahah. Ya. Nah, di antara duduk itu ada duduk namanya iftirash. Iftirash itu seperti ini. Ada duduk ika'ak namanya, seperti ini. Boleh di antara dua sujud duduk seperti ini boleh. Tapi jangan dipraktekannya. Tapi jangan disalahkan, itu ada riwayatnya. Ya. Kalau duduk tahiyat akhir namanya tawarruk, seperti ini. Ya, kakinya harus ditekuk menghadap kepada kiblat. Ya, begini boleh, tapi tidak ada fadilah sunnahnya, tidak dapat. Ya, begini boleh,
sholatnya sah, cuma fadilah daripada kesunahannya itu tidak dapat ya. Jadi itu jalsatul istirahah dianjurkan di dalam mazhab Imam Syafi'i. Menurut Imam Taqiyuddin As-Subki ya, kenapa harus ada dua riwayat itu? Jalsatul istirahah dan langsung berdiri. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW ketika di akhir-akhir sudah mulai tua sering memakai itu namanya jalsatul istirahah. Jadi lebih banyak Rasulullah melakukan jalsatul istirahah ketimbang yang langsung berdiri ya. Tsumma yaqumu ila raka'atis tsaniyah, kemudian berdiri ya untuk melakukan rakaat yang kedua ya. Wa yamuddu takbiratan allati rafa'a biha min as-sujudi ila an yantasiba qa'iman. Dan dia memanjangkan, ini ada 3 praktek takbir ya. Yang pertama adalah dia memanjangkan takbirnya ketika dia mulai mengangkat kepalanya ya, dari sujud sampai dia berdiri. Ya. Kalau dia pakai jalsatul istirahah, saya kasih contoh ya, supaya biarpun jenengan sudah pada tahu, tapi tetap saya ingin ilmu saya ini bisa ada manfaat ya. Ada ini yang pertama ya. Ketika bangun, Allahu Akbar. Ya. Jadi pas berdiri itu baru. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, memanjangkan lamnya ketika mengucapkan Allah. Ya. Dan ini yang paling sahih. Dari awal sudah mengucapkan takbir. Ya. Ini yang paling sahih di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ya. Kemudian yang kedua, ketika dia bangun, dia tidak mengucapkan takbir. Kan ada duduk sebentar nih, seperti ini. Yang kedua nih, pendapat yang kedua. Allahu Akbar. Setelah duduk itu baru takbir. Kalau yang pertama tadi kan dari awal, ya, dia sudah mengucapkan takbir. Nah, yang ketiga, itu dia hanya mengucapkan takbir ketika sampai di jalsatul istirahah. Gini ya. Ini sujud nih. Allahu Akbar. Ini pendapat yang ketiga. Yang paling lemah pendapat. Yang paling kuat ketika dari sujud itu dia sudah mengucapkan takbir. Takbirnya itu dipanjangkan. Ya. Dan jalsatul istirahah itu di dalam mazhab Imam Syafi'i sangat dianjurkan. Walaupun orang itu masih dalam keadaan kuat. Ya. Salat wajib maupun salat sunnah. Ya. Supaya apa tadi takbir itu? Yang paling sahih itu supaya salat kita tidak sepi dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita pakai yang ketiga tadi, Allahu Akbar, baru naik itu kan kosong. Ya, gerakan itu tidak ada zikir kepada Allah. Tetapi sepi ya. Tapi yang pertama tadi
seluruh gerakan itu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, itu mungkin mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, nanti kita akan masuk pada bab rakaat yang kedua, dan habis itu kita akan sampai kepada kunut ya, kunut subuh ya. Kunut subuh yang dulu sering kita ributkan itu ya. Sekarang orang udah pada nggak ribut lagi kunut ya, karena udah nggak ada yang sholat subuh ya. Yang kita ributkan itu sebenarnya sunnah muakkad dalam mazhab Imam Syafi'i ya, bukan sesuatu yang wajib. Yang keliru itu orang nggak sholat subuh. Kalau imamnya nggak kunut, itu nggak kunut. Itu imamnya. Jangan fanatik harus kunut. Ya. Kalau kita nggak, imamnya nggak kunut, kita ikut imamnya. Nggak usah kita fanatik untuk kunut. Karena itu sunnah muakkadah. Yang mudah-mudahan bisa dipahami, bisa bermanfaat di dunia akhirat. Wallahu a'lam wa ahkam. Wallahu yuwaffiquna ila ma fi khairil Islam wal muslimin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.